Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, yaitu siaran radio yang dipersiapkan melalui Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami bersyukur oleh karena kami percaya bahwa baik Anda maupun kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Rasul Paulus mengatakan, siapakah dan apakah sih yang bisa menceraikan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Sakit penyakit juga tidak. Kesulitan juga tidak. Aniaya bahkan tidak. Bahkan maut pun tidak bisa menceraikan kita dari kasih Allah. Iman seperti ini harus menjadi sumber kekuatan, sumber tujuan, sumber motivasi dalam hidup saudara dan saya. Karena hanya dengan iman yang seperti ini, kita tidak takut menghadapi kesulitan. Dengan iman yang seperti ini, kita tidak ragu-ragu menghadapi hidup ini. Dan kita mau mengerjakan setiap tanggung jawab ini dengan sebaik mungkin. Oleh karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menciptakan kita dengan suatu desain dan tujuan untuk hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Kita harus bersyukur bahwa kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan yang pertama pada saat kita bicarakan mengenai topik pria sejati dan wanita bijak. Tapi kita akan fokus dulu pada membicarakan pria yang sejati. Nah, di dalam pembicaraan yang lalu, kita sudah sampai kepada membicarakan bahwa pria dan wanita itu adalah makhluk yang tertinggi yang sudah jatuh dalam dosa. Dan akibat kejatuhan, maka pria itu kehilangan akan kesejatiannya sebagai pria. Seringkali bisa disebut sebagai pseudo masculinity. Dan itulah sebabnya berbagai macam tingkah laku pria yang seharusnya tidak didesain sejak mula oleh Allah. Sekarang ini seringkali menjadi dominan di dalam hidup ini. Bahwa pria menolak tanggung jawabnya dan sebagainya. Pria menjadi poligamus dan sebagainya. Dan sekarang bagian ini kita akan bicarakan khusus pertanyaan ini. Menghadapi realita bahwa pria-pria kehilangan akan jati dirinya sebagai pria. Apa sebetulnya yang Allah lakukan untuk memperbaikinya? Untuk menolong pria. Apa yang sebenarnya disaksikan di dalam Alkitab? Sebagai resep, sebagai prinsip yang Allah ingin supaya setiap pria itu mengerti. Bahwa cara Allah untuk mengembalikan pria untuk menemukan kembali jati dirinya. Cara Allah untuk mengembalikan pria sehingga pria menemukan identitasnya kembali dan berperan sebagai pria. Allah mempunyai beberapa approach. Dan itu kita harus waspadai dan kenal dengan sungguh-sungguh sehingga kita akan pakainya. Yang pertama, Allah tahu dan memang pria diciptakan untuk menjadi leader, menjadi kepala. Tetapi Allah ingin supaya pria-pria mengerti. Dia tidak bisa memperbaiki akan jati dirinya yang rusak. Jikalau dia tidak bisa menyatukan, mengintegrate, mengkombinasikan, mengharmoniskan akan leadership itu dengan prinsip yang Yesus Kristus itu ajarkan, yaitu servanthood, menjadi hamba. Nah, inilah yang dikatakan di dalam Matius pasal 20, jikalau kamu ingin menjadi kepala, kamu terlebih dahulu harus menjadi hamba. Ini yang sebetulnya kita pelajari melalui model dari anak Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang menyangkali dirinya. Yang di dalam Alkitab dikatakan, dan Paulus itu mengutip lagi di dalam Filipi pasal yang kedua, bahwa dia rela mengosongkan dirinya. Dia rela menanggalkan keilahiannya. Yang dikatakan dalam istilah kenosis. Seolah-olah dia menjadi lemah. Yaitu jiwa servanthood. Itu sebagai sesuatu yang bakal mengobati dan mengembalikan pria untuk bisa menemukan kembali jati dirinya sebagai pria.
Nah, mari kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena servanthood ini merupakan sesuatu yang ajaib. Jadi, leader itu tidak bisa menjadi leader jikalau jiwanya tidak servant, jiwanya tidak seorang hamba. Jadi leader itu yang sekarang ada baik di pemerintahan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam gereja, seringkali disalah tafsir. Leader itu dikaitkan dengan hak. Saya punya hak. Hak untuk dihormati, hak untuk dituruti, hak untuk mengatakan, untuk memaksakan kehendak. Nah, itu salah mengerti. Itu yang namanya pseudo masculinity. Nah, justru jikalau seorang itu memahami akan desain dari Tuhan untuk menyembuhkan penyakit yang parah ini, bahwa menjadi leader itu adalah fungsi panggilan dari Allah. Dan dia bisa menjalankan sebagai leader yang bisa lead, yang bisa memimpin istrinya, yang bisa memimpin anak-anaknya. Bahkan di dalam dunia ini bisa memimpin manusia-manusia yang lain, bisa memimpin negara dan bangsa. Jikalau jiwanya dikombinasikan dengan jiwa seorang hamba, pelayan. Ini yang sebetulnya menjadi desain dari Tuhan sebenarnya. Nah, khususnya di dalam rumah tangga, kita itu harus tahu bahwa menjadi pria yang sejati, dia hanya dihormati jikalau dia itu menjadi hamba. Tetapi bukan cuma itu, dalam Alkitab dikatakan bahwa dia harus meneladani Tuhan Yesus Kristus, memperhambakan dirinya kepada yang dilayani. Itu dalam Efesus pasal 5 itu sampai dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Lalu, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu masih koma loh. Sehingga dia rela menderita dan mati untuk jemaat. Berarti tujuannya itu adalah completely berkorban. Jadi kalau pria-pria sebagai suami mengerti akan resep yang Tuhan itu berikan, mau menjadi leader, dia itu sampai meneladani Kristus, sampai rela memberikan segala-galanya, termasuk nyawanya sendiri. Itu merupakan sesuatu revolusi di dalam hidup ini. Nah, dengan itulah Tuhan akan mengangkat dia menjadi leader. Dengan itulah dia akan dikasihi dan dihormati oleh istri dan anak-anaknya. Jadi sekarang mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya itu sangat menarik sekali ya. Kalau seorang itu diangkat menjadi leader, diangkat menjadi seorang pemimpin, itu kan selalu dalam gambarannya, itu kan ada yang dipimpin, atau ada yang menjadi pengikut, ada yang menjadi bawahan, kan begitu Pak. Tapi tadi Bapak kok mengatakan bahwa di dalam Alkitab, contoh daripada Tuhan Yesus sendiri, atau Tuhan Yesus pernah mengatakan misalnya di dalam Matius 20, bahwa kalau seorang itu mau menjadi pemimpin, dia harus menjadi hamba. Dia harus melayani. Sebetulnya itu konkretnya di dalam kehidupan itu seperti apa sih Pak? Misalnya begini ya Pak, kalau di dalam rumah tangga nih, sebagai unit yang terkecil begitu daripada masyarakat, tapi menjadi seorang suami yang ya kalau dia itu sudah kerja mati-matian begitu ya setiap hari gitu. Entah dia menjadi guru, entah dia itu menjadi seorang pegawai negeri, entah dia itu menjadi seorang pengusaha, itu kan pikirannya itu kan sudah di mungkin 80-90% begitu, kan sudah lelah begitu memikirkan mengenai pekerjaan, kan begitu. Nah bagaimana nanti kalau dia itu pulang, lalu tadi Bapak juga mengatakan bahwa dia itu harus rela melayani. Bagaimana sih Pak? Jadi praktisnya itu kan sebenarnya itu yang kita itu tahu. Tuhan itu menciptakan manusia sebagai peta dan gambarnya yang sebetulnya makhluk mampu melakukan multiple roles. Berarti peran-peran yang ganda. Dia sudah kerja, tetapi jangan mengatakan, saya sudah kerja dan saya tidak mau dibebani dengan tanggung jawab yang lain. Karena apa? Dia juga seorang ayah, dia juga seorang suami. Nah, oleh sebab itu dalam rumah tangganya, dia tidak bisa cuci tangan. Makanya dia harus mengatur
baik tenaga, waktu, energi, ya kan? Sehingga pada saat dia bekerja tidak lalu habis-habisan semuanya untuk pekerjaan. Kan bukan begitu. Ya ini masalahnya. Pria-pria itu maunya apa yang dia sukai. Jadi pada saat dia senang bekerja, dia cenderung habis-habisan untuk bekerja. Supaya ngapain? Supaya memenuhi nafsu keinginan kaya. Sehingga meskipun sebetulnya dia bisa kerja 8 jam sehari, dia membawa pekerjaannya sampai ke rumah, dia nanti 12-14 jam sehari, semua pikirannya hanya untuk itu. Nah, sehingga tidak punya sisa lagi untuk tanggung jawab yang lain. Ya Pak, tapi kan begini loh Pak, dalam kondisi dan dalam situasi yang sulit begitu ya, kan banyak pria itu yang juga berpikir begitu, loh saya ini kan sudah kerja mati-matian, istri saya tiap hari ya memang ke pasar, masak, membersihkan rumah, lalu kemudian mengatur anak, mengasuh, mendidik. Lah Pak, bukan naturnya begitu loh Pak. Yang saya seringkali itu mendapatkan klien-klien itu kan mereka mengeluhnya itu seperti itu. Walaupun tadi Bapak memang ada benarnya juga bahwa mereka seringkali sudah habis-habisan menghabiskan semua tenaga, waktu, dan kemudian mungkin juga pemikiran itu di dalam pekerjaan. Sehingga tidak ada waktu lagi pada saat mereka itu pulang ke rumah, itu sudah tidak ada waktu lagi yang bisa lalu kemudian sekarang ini mereka mempunyai suatu planning, mempunyai suatu rencana. Bagaimana sih ya mendidik anak saya yang besar, yang sudah 4 tahun ini, yang sekarang ini sedang nakal-nakalnya, yang sekarang ini sedang cerewet-cerewetnya. Lalu bagaimana juga dengan anak yang baru usia 2 tahun, yang kesana kemari, ambil ini, ambil itu, menyobek ini, menyobek itu. Ya kan itu sebetulnya itu bagaimana sih Pak? Apakah ada begitu garis yang kita itu bisa katakan begitu ya kepada istri ataupun kepada suami? Ya sudah 50% itu ini, lalu kemudian 50% Justru itu kelirunya. Jikalau itu tuh dijadikan mechanical, lalu bisa 50-50 atau 60-40 atau 20-80, tidak bisa begitu. Oleh karena apa? Mereka itu teamwork yang seharusnya terus bekerja sama. Nah, manusia itu anehnya, di dalam kerjasama yang fleksibel itu, mereka seharusnya bisa terus-menerus bisa saling mengisi akan kekurangan masing-masing. Tetapi intinya, jangan fenomenological. Kalau fenomenological itu artinya melihat gejala, lalu mencari sikap untuk meresponinya. Itu fenomenological. Anak usia 2 lagi nakal-nakalnya, 4 nakalnya. Lalu bagaimana sih praktisnya? Itu fenomenological. Yang penting adalah spirit obedience-nya. Yaitu spirit kepatuhannya kepada Tuhan. Bahwa dia dipanggil juga sebagai kepala rumah tangga. Sebagai ayah. Bagi anaknya yang lagi geritil-geritilnya, nakal-nakalnya itu. Meskipun dia pulang sudah dengan badan yang capek karena kerja dari pagi sampai sore. Tetapi dia adalah pria yang diciptakan Allah, yang punya potensi dan kemampuan, bahkan tetap untuk bermain dengan anaknya, tetap untuk mengadakan waktu dengan anaknya, tetap untuk duduk di lantai dengan anaknya. Mari kita lihat, kalau itu dilakukan, barangkali waktu itu pun tidak terlalu banyak. Kecuali kita sendiri sebetulnya tidak bisa mengatur. Jadi peran itu kemudian kadang-kadang kita juga kacau balau. Setelah main, anak terus menuntut dia main terus sampai berjam-jam, dia tidak mampu melepaskan diri. Itu juga menunjukkan dia kehilangan role-nya sebagai ayah. Jadi dia seharusnya bisa di dalam fleksibilitinya mengatur diri dengan baik. Oleh karena apa? Tuhan menciptakan manusia sebagai peta dan gambarnya, yaitu makhluk yang mampu memikul multiple roles. Jadi kalau begitu Pak, intinya kalau saya tidak salah ya dalam menyimpulkan itu bahwa kita itu sebetulnya
bukan praktisnya itu bagaimana, tetapi kita harus mempunyai keinginan untuk taat, keinginan untuk menurut lebih dahulu. Baru nanti step-stepnya itu menyusul. Begitu Pak? Oh iya, oleh karena tergantung daripada keunikan, tergantung daripada level kematangan setiap individu pria atau wanita itu sendiri. Jadi Tuhan tidak pernah menuntut orang sama. Ada orang yang begitu matang dan akhirnya caranya membagi waktu segalanya sangat ideal sekali. Tapi ada orang yang harus belajar tertatih-tatih. Belajar merangkak dulu. Belajar untuk bisa menyesuaikan diri dulu. Yang penting adalah mau menurut atau tidak. Nah, Tuhan tidak langsung itu menilai orang, apalagi menilai sama. Tuhan tidak pernah menilai kita sama. Tuhan cuma ingin supaya guidance ini itu dipatuhi. Sehingga tujuan itu masuk dalam suatu proses yang makin baik. Jadi saudara yang kami kasihi, setelah mendengar akan pembahasan ini, kami percaya Anda juga ada yang mulai gelisah. Dan mulai merasakan ingin sekali untuk berbantah, barangkali untuk menelpon kami dan sebagainya, untuk menanyakan sesuatu, dan kami selalu ready. Jikalau ada di antara Anda yang ingin menelpon kami mempunyai akan pelayanan juga yang disebut hotline, yaitu 794-3829, 794-3829. Kami akan sangat bersedia untuk mendengar apa yang Anda itu keluhkan. Tapi sekali lagi, jikalau Anda terbeban untuk menjadi penolong bagi banyak orang, oleh karena hidup ini sudah begitu sulitnya, barangkali 6-7-80% manusia sangat membutuhkan pertolongan konselor-konselor yang baik. Dan kami mempunyai program konseling dan bahkan program untuk menjadi hamba Tuhan dan teolog. Dan berbagai macam program dari STH, MDiv, MTH sampai kepada magister dalam konseling dan sebagainya. Nah silahkan hubungin kami melalui program yang kami adakan. Yang nanti ada tes masuknya pada bulan Januari. Silakan hubungi kami dengan nomor 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.